Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering lupa betapa luas kasih sayang Allah kepada hambanya. Nikmatnya tak pernah bertepi. Malam datang dengan keindahan, pagi pun memberikan ketenangan dan kesejukan. Begitulah dunia berputar, silih berganti, siang menggantikan malam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga Ramadan datang. Hari ini kita telah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Bagi mereka pejuang agama Allah yang senantiasa datang ke masjid, menunaikan sholat malam selama bulan Ramadan, mungkin akan ada rasa haru dan bahagia karena telah melewati bulan Ramadan dengan mengoptimalkan amalan-amalannya. Tetapi bagi mereka yang hanya sibuk dengan urusan duniawi selama bulan Ramadan kali ini, mungkin akan ada rasa penyesalan karena tidak ada yang pernah tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah Ramadan akan segera berlalu meninggalkan kita. Di penghujung Ramadan ini, saya ingin membahas salah satu topik yang sering dilupakan oleh umat Islam saat ini. Salah satu yang menjadi masalah terbesar dalam dunia muslim saat ini, yaitu tentang persaudaraan sesama muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang persaudaraan sesama muslim, saya ingin berbagi pengalaman saya selama berpuasa di UK. Banyak hal yang saya dapatkan selama di sini. Banyak hikmah yang saya petik selama menempuh puasa 19 jam di UK. Tapi salah satu hikmah yang paling mendalam yang saya rasakan adalah tentang betapa kuatnya persaudaraan orang muslim di sini, meski mereka tinggal di negara yang mayoritas non-muslim. Hikmah itu saya dapatkan setelah beberapa waktu terakhir saya berbuka puasa bersama di masjid. Sebagaimana buka puasa bersama di masjid-masjid lainnya di UK, buka puasa bersama yang saya lewati itu menghidangkan makanan-makanan yang luar biasa lezatnya. Dan satu lagi yang paling penting, itu gratis. Tapi ada satu yang momen menarik yang tidak mungkin saya lupakan, yaitu ketika satu piring nasi pada saat berbuka puasa kita santap untuk 4 orang. Anda bisa bayangkan, di masjid itu tidak hanya orang UK, tetapi juga orang-orang yang datang dengan latar belakang dari seluruh penjuru dunia. Ada orang Ethiopia, ada orang Afrika, ada orang Amerika, ada orang Eropa, ada orang Asia. Kami berbeda. Tetapi ketika kita sudah siap untuk makan, satu tampan nasi sudah siap untuk dilahap 4 orang, kami berbaur. Kami tertawa bersama, dan kemudian kami berada dalam satu suasana yang sangat akrab sekali, dalam satu ikatan. Kami muslim dan kami bersaudara. Bagi saya itu momen yang sungguh ajaib, momen yang mungkin tidak akan terjadi jika bukan karena ikatan akidah dan persaudaraan kita sesama muslim. Hal lain yang sangat menarik selama berbuka puasa bersama di masjid di UK adalah ketika satu dengan yang lainnya yang berada di masjid itu memanggil dengan sebutan yang sama, yaitu Abdul Rahman. Belakangan saya sadar itu kata Abdul Rahman itu luar biasa maknanya. Ternyata Abdul itu berarti hamba, Rahman berarti yang maha pengasih.
hamba yang maha pengasih. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, terus terang, pengalaman berbuka puasa bersama di sini dan pengalaman menikmati Ramadan di sini dengan keakraban yang luar biasa antara kita umat muslim yang ada di sini meletupkan rasa cinta saya terhadap umat Islam. Rasa yang sebelumnya belum pernah muncul selama saya tinggal di Indonesia. Ternyata benar bahwa muslim itu bersaudara. Ternyata benar bahwa Islam telah menyatukan kita atas dasar akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Pesan Allah dalam ayat ini jelas bahwa satu-satunya fondasi yang bisa menyatukan umat muslim adalah akidah. Bahwa persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang paling kuat ikatannya, paling kokoh jalinannya, paling setia kasih sayangnya. Luar biasa. Dengan persaudaraan sesama muslim itu bisa menembus batas dunia, melewati dan menghilangkan perbedaan-perbedaan apapun etnisnya, apakah dia Afrika, berkulit hitam, berkulit putih, rambut keriting, rambut lurus. Ketika kita semua dalam satu ikatan muslim, pada hakikatnya kita bersaudara. Itulah yang banyak tidak disadari oleh umat Islam saat ini. Jika kita boleh merenung, banyak di antara kita yang akhirnya terjebak dalam identitasnya masing-masing. Bahkan banyak juga orang Islam yang mengabaikan hubungan, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Banyak juga orang Islam yang sibuk dengan ibadah ritual, tetapi tidak mempedulikan sanak saudaranya yang sesama muslim. Padahal Rasulullah bersabda bahwa umatku, kata Rasulullah, yang paling bangkrut adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan pahala ibadah-ibadah, tetapi selama di dunia dia juga menyakiti dan tidak membangun hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Itulah umat yang paling bangkrut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bagi mereka yang selama di dunia tidak menghormati saudara-saudaranya dan suka mencaci, merendahkan saudara-saudaranya, maka dosa orang-orang yang telah direndahkan oleh orang-orang yang telah direndahkan itu ditimpakan kepadanya dan mereka dicampakkan ke neraka. Begitulah hukuman bagi orang-orang yang tidak menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya sesama muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pada suatu waktu Rasulullah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila fulanah selama hidupnya di dunia dia selalu melaksanakan ibadah sholat, selalu menunaikan sholat malam, selalu beramal dan bersedekah, tetapi dia tidak membangun hubungan yang baik dengan saudaranya. Apa yang terjadi dengan mereka?" Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Maka untuk orang-orang seperti itu, nerakalah tempatnya." Kemudian para sahabat bertanya lagi, apabila si fulana selama hidupnya di dunia dia beribadah, dia membangun sholat malam, terus kemudian dia bersedekah, dan pada saat bersama dia juga membangun hubungan baik dengan saudara-saudaranya, apa balasan Allah di akhirat nanti? Dan Rasulullah mengatakan dan menjawab, maka surgalah tempat baginya. Hadis itu menyiratkan pesan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa hablum minallah tidak akan cukup tanpa hablum minan nas. Dan juga sering disebutkan berulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sholata wa atu zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sholat ibadah ritual, zakat ibadah sosial.
harus berjalan seiring dan seimbang antara satu dengan lainnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, Islam sebetulnya telah memberikan garis-garis pedoman bagi umat muslim bagaimana cara membangun hubungan persaudaraan sesama muslim. Dalam satu hadis diriwayatkan, ada 7 hal yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita sesama muslim. Yang pertama adalah al-ijlalu lahu fi ainihi, yaitu menghormati saudara kita sesama muslim. Apapun profesinya, apakah dia pemulung, apakah dia pembantu rumah tangga, apakah dia buruh, ketika saudara kita itu seorang muslim, kita harus menghormatinya selayaknya saudara kita sendiri. Inilah yang kurang dalam diri kita saat ini. Banyak di antara kita yang melihat saudara kita berdasarkan profesinya. Dan pada titik-titik tertentu, ketika Allah memberikan nikmat seperti pangkat, jabatan, prestasi, maka nikmat-nikmat itu banyak akhirnya yang menggeser nurani kita, yang mengakibatkan kita merendahkan saudara-saudara kita. Padahal tidak begitu seharusnya di dalam Islam. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk saudara kita adalah wadulahu fi sadrihi, yaitu ada rasa cinta di dalam hatinya. Senang di saat saudara kita senang, sakit di saat saudara kita sakit dan tersakiti. Selama ini inilah yang kurang. Ketika ada saudara kita yang bahagia, malah kita yang sakit. Ketika ada saudara kita yang sakit, malah kita bahagia, bukannya ikutan sakit. Sebagai contoh, ada teman yang men-share kebahagiaannya di Facebook. Bukannya didoakan, tapi banyak di antara kita yang bilang, oh paling sombong sekali kawan ini. Misalkan. Ada juga yang misalkan teman kita diterima bekerja dengan gaji 20 juta. Bukannya didoakan supaya karirnya lancar, tetapi malah dianggap apa ini nyogok. Ada juga pemimpin yang sudah berjuang keras untuk rakyatnya, terus kemudian malah difitnah. Begitulah seterusnya. Kita sesama umat muslim tidak ada rasa cinta antara kita dengan saudara kita sesama muslim. Padahal di dalam Islam, umat Islam itu ibarat satu tubuh. Ketika satu tubuh sakit, maka ikut sakit bagian tubuh yang lainnya. Kaki terinjak paku, mulut mengeluh, air mata mengalir. Tidak mungkin kaki terinjak paku, mulut tertawa sumringah. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya yang harus kita lakukan sesama muslim adalah wal muasatahu fi malihi, yaitu menyantuni saudara kita sesama muslim dengan hartanya. Inilah yang harus kita lakukan bagi saudara-saudara kita fakir miskin dan anak yatim. Mungkin mereka tidak bisa membalas secara langsung apa yang sudah kita berikan, tetapi ingat, Allah akan membantu hamba-hambanya yang sudah menolong dan meringankan beban dari saudara-saudaranya. Hadirin wa hadirat yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan sama umat muslim adalah wa ayyuharima ghibatahu. Tidak mempergunjingkan saudara kita sesama muslim. Jangankan mempergunjingkan, memperdengarkan orang-orang yang menggunjingkan saudara kita, kita sebaiknya hindar. Tetapi sekali lagi, ini yang jadi masalah selama ini. Kita seringkali jadi tukang kompor. Jadi kalau ada percakapan yang membuka aib saudara kita, makin panas, makin kita kompor, makin jos. Padahal di dalam Islam, seperti yang saya katakan tadi, ibarat satu tubuh.
ketika auratnya terbuka, malu kita semua sebagai umat muslim harusnya. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan sesama muslim adalah wa ayyusayyi'a janazatahu. Apabila mereka berpulang, saudara kita berpulang, maka antarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan adalah wa'allai lahu ba'da mautihi illa khairan. Setelah wafat, kita tidak boleh lagi mempergunjingkan dan mengingat kembali kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara kita yang telah wafat tersebut. Oleh karena itu, mungkin bagi kita yang selama ini masih hidup di dunia, sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan saudara kita, agar kelak nanti ketika kita meninggal, maka yang diingat oleh orang lain hanyalah kebaikan kita, bukan amalan-amalan buruk yang sudah kita lakukan. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan kali ini menjadi bulan renungan bagi kita tentang sejauh mana kita membantu saudara kita sama muslim, sudah sejauh mana kita membangun hubungan persaudaraan kita sesama muslim. Karena kenyataannya kita selama ini seringkali lupa, kita tidak pernah bahkan menganggap saudara-saudara di sekitar kita adalah saudara kita dalam satu bangunan muslim, bahwa mereka muslim. Tetapi kita lebih suka menganggap mereka berdasarkan identitasnya masing-masing. Oh, dia Jawa, oh dia Kalimantan, oh dia Papua. Ketika itu terjadi, perbedaan akhirnya dikedepankan, dan kemudian terjadi fitnah di mana-mana. Inilah yang terjadi di Indonesia. Apabila kita baca media massa saat ini, yang ada hanya caci maki, sumpah serapah yang dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Inikah tatanan dunia Islam yang kita inginkan? Oleh karena itu, semoga Ramadan kali ini memberikan makna yang sangat mendalam bagi kita, agar kita tidak lagi abai terhadap keluarga kita yang muslim, agar kita tidak lagi abai terhadap anak yatim piatu, fakir miskin, karib kerabat, dan tetangga-tetangga di sekitar kita yang barangkali membutuhkan belayan dan bantuan kita sebagai saudaranya sesama muslim. Terakhir, semoga Ramadan juga menjadi pengingat bagi kita bahwa masih banyak saudara kita muslim yang saat ini mungkin sangat membutuhkan bantuan kita, seperti di Palestina, seperti anak-anak di Suriah yang ditembaki pemerintah, ataupun muslim Rohingya yang hingga hari ini bisa jadi masih terlantar di tengah laut. Sudah saatnya Islam bersatu. Apabila suatu saat Islam bersatu dan menjaga tali persaudaraan antar sesama, bukan tidak mungkin, saya yakin bahwa Islam akan mampu menginspirasi dunia, menciptakan harmoni di tengah perbedaan-perbedaan. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi iktibar bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.